Oke Bapak Ibu, stroker harus bahagia. Sampai di konten video berikutnya. Ya, lumayan jalannya. Kita dari sana lumayan tinggi. Kita mau lanjut dulu. Sekarang saya mau lanjut dulu goesnya. Semoga 5 kilo tercapai. Cuaca mendung sore ini ya, dari pagi memang mendung dan dingin. Oke Bapak Ibu, stroker harus bahagia, harus semangat, berlatih, antusias, pikiran yang tenang, yang enjoy, jaga makanan dan pola istirahatnya dijaga. Jangan sampai terjadi nanti serangan-serangan berikutnya. Oke, juga jangan kalau Bapak Ibu yang berlatih atau yang olahraga, harus betul-betul menjaga melihat kondisi. Jangan terlalu dipaksakan. Karena kita ini orang yang sudah oplak otaknya, yang sudah pernah stroke ya. Jadi harus betul menjaga. Oke, selamat sore. Tuhan memberkati. Dokter harus bahagia. Oke. Ini seharian hujan, hari ini gerimis tuh. Tapi saya harus tetap bergerak ini. Sore hari ini saya mau nggak mau harus bergerak. Aduh, dari tadi apa namanya istilahnya? Apa istilahnya? Mager. Karena gerimis, tadi ada angin juga. Jadi nggak sempat untuk keluar. Nah ini sore jam 4:30 kok nggak salah, apa jam 5 ini saya salah lihat. Mau bergerak. Oke, kita jalan dulu. 3, 2, 1, kita goes lagi. Ya, stroker harus bahagia Bapak Ibu. Selamat sore. Waduh, dingin hari ini di Meruyung Depok. Cuaca dingin sepanjang hari. Memang cuacanya hujan. Tuh, suara deru air Kali Pesanggerahan terdengar. Ya, becek. Tuh, deru air Kali Pesanggerahan terdengar kencang sekali. Nah, biar berlatih melatih otot kaki ini benar ya. Lebih enak memang buat jalan. Saya mau belajar agar ini tapak kaki saya benar-benar bisa menapak dengan melatih tapak kaki menggoes ya, menekan pedal nih. Kalau naik sepeda ini kan beberapa kali saya infokan bahwa dengan goes naik sepeda ini kita mau nggak mau harus menekan pedal, jadi ada power yang keluar dari kaki yang lemah. Jadi seimbang antara kaki yang kuat dan yang lemah waktu saya menggoes. Apalagi waktu nanjak itu sangat berpengaruh. Waduh. Saya berusaha untuk berlatih terus, karena memang kalau saya juga beberapa di konten saya jelaskan bahwa kalau kita bergerak itu sesuai dengan feel kita, itu pasti happy Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti melakukannya dengan senang hati, dengan happy. Kalau senang jalan-jalan atau kalau saya naik kereta KRL,
ya happy saya banyak. Atau jalan-jalan ke mana, ke mall, atau beberapa kali saya ke pasar ikan itu happy. Sama halnya dengan saya ini, dari semenjak saya sehat saya sudah mengemari olahraga goes ini. Jadi feelnya dapat, ya saya lakukan goes. Ternyata memang ini berdampak ya. Sudah dari mulai kapan ya goes saya tuh, kalau Bapak Ibu lihat di konten saya kan kelihatan ya, sekitar 3 minggu ya. Sekitar 3 minggu saya mulai pertama mancal. Ya mancal pedal tuh kok nggak salah sekitar 3 minggu ini. Ini jarak tempuh dan kecepatan juga saya rekam di aplikasi Strava saya. Tadi saya kaget juga lihat Strava saya, loh kok yang 2 tahun lalu udah nggak ada. Oh ternyata saya baca di email bahwa kalau Strava Anda tidak aktif selama 2 tahun berturut-turut, maka data tersebut di backup oleh mereka. Halo Mas, tuh Kang. Di backup dalam arti datanya juga diamankan tetapi tidak dipublikasikan. Tapi saya nggak ngerti nih cara ngambilnya. Padahal di situ banyak cerita, banyak kenangan saya waktu saya sering goes sama teman-teman dulu. Tapi nggak apa-apa, kebetulan yang Strava yang saya buka ini memang masih sama account. Saya melihatnya diawali dengan stroker memulai goes apa ya, awal pertama Strava saya buat. Tapi sebelumnya saya sudah melatih bolak-balik di depan rumah tuh. Kalau Bapak Ibu lihat konten saya, beberapa kali saya bolak-balik di depan rumah berarti goes. Ini sengaja saya bolak-balik ya Bapak Ibu ya. Ini karena jalannya lumayan rata. Yo Mas. Itu tukang bubur kacang hijau langganan saya. Saya makan bubur kacang hijau, ketan hitam. Saya suka, tetapi saya tidak pakai apa itu Bapak Ibu, santannya. Dan si abang tukang bubur juga membuatnya tidak terlalu manis, bahkan kurang manis. Tapi malah sehat sih, buat saya nggak masalah. Aduh, ini pipi saya gatel, mau ngomong saya harus garuk-garuk, bisa nggak dia? Oh bisa, begitu kan, bisa. Mbak, saya harus berhati terus. Ini berapa kali putar tadi. Saya melatih terus agar. Yo Pak, mangga Pak. Pak, enggak. Tukang-tukang apa namanya di kompleks saya. Itulah tuh, akhirnya. Aduh, ngeri sedap. Aduh, ngeri sedap. Waduh, kalau becek ini susah nih, berat buat saya kalau becek. Aduh. Rumah-rumah baru. Komplek. Nah ini jalannya paving block. Iya, mumpung karena lagi baru jadi masih lebih rata ya jalannya. Saya paling seneng di sini karena kalau di komplek yang lama, waduh jalannya apalagi depan komplek saya, depan rumah, waduh. Nah Bapak Ibu kalau bertanya, ada beberapa pertanyaan tuh mengenai tangan ya. Pak Andreas, mengenai tangan saya ini kenapa tangan saya kok masih lemah, tidak bisa menggerakkan, bahkan untuk bergerak pun jari tidak bisa.
saya bantu jawab. Di sini memang stroke kita itu berbeda-beda ya Bapak Ibu, tidak bisa disamakan. Tetapi bagaimanapun kita harus tetap optimis, kita bisa, pasti harus berlatih. Saya hanya bisa menjawab bukan kemungkinan, ini udah pasti bahwa penyumbatan atau pecah pembuluhnya itu mengenai motorik di tangan atau jari tangan ya, tangan di jari yang lemah. Jadi betul-betul saraf itu tidak tersambung, saraf kontrol pusat yang ada di otak itu tidak tersambung dengan atau otot-otot yang ada di tangan, betul-betul lemah. Itu saya sulit untuk menjawab bagaimana harus latihan, harus bagaimana agar cepat sembuh, harus minum apa ya. Bapak Ibu bisa ikuti saran dokter sarafnya, minum obat yang disarankan. Dan untuk berlatih ya kita tetap memang harus berlatih Bapak Ibu untuk menggerakkan tangan atau jari Bapak Ibu, harus digerakkan itu. Jangan didiemin terus ya, harus ikut gerakan. Jadi melatih sensor agar dia aktif. Nah kalau saran saya sih, saya dulu waktu pernah awal stroke keluar dari rumah sakit, saya dibawa oleh keluarga ke alternatif strum tenaga dalam, kalau nggak salah, memang namanya Ibu Dia. Halo, siap. Dibawa ke alternatif Ibu Dia di Jalan Ikan Mas Koki, Rawamangun. Itu tenaga dalam pijit strum ya. Nah itu saya merasakan di situ benar-benar saraf saya stimulasi, aduh kacau dirangsang. Jadi otot saraf itu dirangsang dengan strum yang ada. Awalnya tidak berasa. Coba saya turun dulu biar nggak apa-apa. Saya mau agak nekat sedikit, ini becek nih. Iya, saya lanjut. Jadi saraf saya betul-betul dirangsang untuk bergerak dengan strum. Apakah saya sudah bisa merasakan strum yang dialirkan? Di awal pertama, kedua, ketiga sampai ketiga itu saya berasa masih ringan-ringan. Padahal yang beliau salurkan itu sama. Tapi begitu datang ke 4, ke 5 dan selanjutnya, aduh, sampai saya, halo Mas, ye, sampai saya harus menahan strumnya sampai terbangun-bangun. Jadi saraf saya jadi istilahnya terbangun ya, tersentak, terasa, istilahnya terasa kalau saraf di strum. Awal-awal sih tidak begitu berasa. Awal pertama, kedua, ketiga belum begitu berasa. Yang keempat saya baru berasa kalau ada strum sampai saya terbangun-bangun. Nah Bapak Ibu, para stroker yang baru atau yang sudah lama yang ingin merasakan, silakan saja bisa datang. Atau kalau Bapak Ibu yang di Depok bisa datang ke anaknya ya, putranya juga buka di Depok di Sawangan. Nanti saya kasih nih name tag-nya, kartu namanya. Wow, waduh, kacau nih. Iya, kita lanjut dulu perjalanannya biar asik. Ini sekarang saya mau naik, Bapak Ibu kasih support saya bisa naik. Aduh, ini nanjak. Aduh, ini nanjak ini. Aduh, ini nanjak sekarang. Ini nanjak sekarang. Waduh, lumayan. Tuh nanjak. Kaki kanan saya. Ayo, jangan sampai saya berhenti. Kacau. Berhenti saya takut.
bisa lewat tuh. Aduh, bisa gini melatih kaki kanan saya. Aduh, berat banget tadi. Aduh, berat banget. Padahal sepeda saya ini kalau saya pikir udah ringan. Pakai jangkrik nih, pakai hapnya hap jangkrik. Ringan. Ya, ini nanjak lagi. Yes. Wow. Nah. Lumayan berasa. Aduh. Tapi nggak apa-apa, ini memang berarti ya seperti itu. Apa lu bisa juga latihan gue di komplek baru dalam waktu itu saya normal kondisi kayak gitu tipis saja saya udah ngap-ngap. Apalagi sekarang saya kondisinya pas kasih. Yo Pak. Aduh, berhenti. Iki muter-muter saya ngencengin otot nih Pak nih kalau nggak kaku terus. Iya Pak, iya mau ngomong. Weh nang, gitu dong kompak. Ye. Ketemu komandan Pak RT. Iya. Sosialisasi. Ya butuh bergaul pada siapapun. Nah itu kebetulan teman-teman saya pengurus di RT atau di RW. Waduh, lumayan nih. Nah yang tanjakan ini saya belum berani nih, tanjakan Warsana ini memang apa ya, tanjakan pertama para goeser mula-mula komplek paling ngap. Paling biasanya didorong dari bawah ke atas. Tapi kalau sudah terbiasa latihan, ya pasti bisa. Kalau ini saya belum berani saking tingginya. Harus ada teman yang mengawal. Pakai koca atau apa harus. Ini karena tinggi nih, saya harus dikawal teman saya. Tuh kelihatannya tinggi ya. Harus dikawal teman. Saya cuma yang saya ada takutnya juga kalau pas saya oleng ke kanan di mana kaki saya yang lemah tidak bisa menahan, itu yang agak ngeri juga. Aduh. Halo, yo. Keponakan saya, Feli. Nah, saya sambil ngobrol begini kedengeran ya Bapak Ibu ya. Saya juga biar konsentrasi nih. Latihan gue untuk bagi teman-teman stroker yang sudah bisa pegang handlebar stang, yang bisa goes terus dilatih. Nah, saya nggak tahu kalau saya balik ke yang paling sana di pos biru itu juga agak tinggi. Waduh. Artinya saya harus balik arah dari sini saja. Ayo Mas. Jadi latihannya jangan nekat tetapi terukur. Latihannya jangan modal nekat. Kalau nggak ada ngawal daripada lebih baik yang terukur. Yang sekiranya wah kayak nggak bisa, belum berani, jangan dulu. Lebih baik menunggu karena kita para stroker ini kita kan punya kelemahan ya. Tapi kalau nekat monggo aja silahkan. Kalau saya enggak lah.
Nah ini turunan. Oh, ya udahlah, ntar aja ya. Aduh, sekarang saya nanti balik dulu ke rumah istirahat. Jadi istirahat dulu sebentar, nanti lanjut lagi di jalannya. Ini, aduh, saya cek nih Bapak Ibu nih, licin jalannya. Berasa saya. Tuh, jalan nggak rata lihat. Us. Oh, memang cuacanya mana dingin nih. Tapi lumayan lah, bisa keluar keringat. Iya. Iya, kita harus terus olahraga. Ini juga menjaga agar jantung tetap sehat. Jantung sehat. Kalau ngadepin jalan apa jelek gini ya Bapak Ibu ya, ini bener loh, saya merasakan di kanan saya ini bener nih, ini ada cucu saya nih. Tangan saya merasakan perih nih untuk nahan apa namanya handlebar ini. Apa sini? Bakung sini ya. Ini ya cucu saya tuh Bakung, ya Bakung. Nanti jangan ajak lagi nih, ajak lagi saya putar. Aduh, liatin, aduh lumayan nih. Kencang. Aduh, ini saya pakai kiri yang normal aja. Saya nggak berani ngecilin gede ini dah. Aduh, nanti kita cari posisi jalan yang sisi kiri. Lumayan. Belum berani saya kalau untuk keluar dari komplek kecuali ada nyawa. Untuk keluar komplek aja lumayan. Tuh, anak saya kemana itu? Cepet banget ya. Di sana dia. Wah, singkong. Udah panen. Ya, lumayan. Istirahat sesi satu dulu. Nanti baru kita cari jak yang lain.